Sahabat, dalam kitab Luqatul Marjan fi Ahkamil Jan karangan Imam Suyuti diterangkan, Ibnu Abi Dunya mengatakan setan lebih cepat melarikan diri dari seseorang di antara kalian. Maka jika ada setan yang menampakkan diri di hadapan kalian, janganlah kalian lari darinya sehingga dia mengejar kalian. Tapi bersikaplah yang keras terhadapnya, karena dia akan lari sendiri. Beliau juga mengatakan, suatu malam aku sedang sholat, tiba-tiba ada anak kecil yang berdiri di hadapanku. Aku memelototinya dan aku hendak bertindak terhadap dirinya. Dia segera meloncat dan berdiri di balik dinding, dan masih sempat ku dengar langkah-langkah kakinya. Setelah itu, ia tidak lagi berani berdiri di hadapanku. Lalu terdengar suara, sesungguhnya mereka pun takut kepada kalian sebagaimana kalian takut kepada mereka. Sesungguhnya setan yang kita takuti justru lebih takut kepadamu. Sahabat, kita juga dilarang untuk memakan hewan sembelihan yang digunakan untuk sesaji jin dan segala atas namanya. Yahya bin Yahya berkata, Ibnu Wahab berkata kepadaku, sebagian khalifah ada yang membuat mata air dan hendak meresmikan pemakaiannya. Karena itu, dia menyembelih hewan dengan maksud agar airnya tidak berhenti. Lalu dagingnya disuguhkan kepada orang-orang. Hal itu didengar Ibnu Syihab. Maka dia berkata, sesungguhnya khalifah itu telah menyembelih hewan yang tidak halal baginya untuk menyuguhkan makanan yang juga tidak halal kepada manusia. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang memakan sembelihan yang diperuntukkan bagi jin dan atas namanya. Peristiwa ini terjadi di Mekah ketika dilakukan penggalian sumur. Najmuddin berkata, ketika kami mencapai titik penggalian tertentu, salah seorang penggali keluar dari lubang dalam keadaan lemas, tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Hal itu berlangsung hingga waktu yang cukup lama. Lalu kami mendengarnya berkata, wahai orang-orang muslim, kalian tidak diperkenankan menzalimi kami. Karena apa kami menzalimimu? Semua jin di tempat ini dijebloskan ke dalam penjara, dan di tengah mereka tidak ada yang muslim kecuali aku sendiri. Kutinggalkan mereka dalam keadaan terbelenggu. Jika kalian tidak menghentikan pekerjaan ini, niscaya kalian akan celaka. Mereka mengirimku untuk menemui kalian. Pesan mereka, kami tidak membiarkan kalian mengalirkan air ke tempat kami hingga kalian memberikan hak kami. Apa hak kalian? Kalian harus mengambil lembu jantan, menghiasinya dengan berbagai macam perhiasan, dan menggiringnya dari pusat Mekah ke tempat ini. Lalu sembelihlah ia. Sebagian darahnya kucurkan kepada kami. Sebagian anggota badan dan kepalanya harus kalian masukkan ke dalam lubang sumur milik Abdi Somad. Sedangkan lainnya dapat kalian makan. Jika tidak, kami tidak akan membiarkan air mengalir ke tempat kami ini. Baiklah, kami akan melaksanakannya. Pada saat itu pula, orang itu sadar dan pulih seperti keadaan semula. Aku menceritakan kejadian ini kepada penduduk Mekah. Mereka kembali membawa seekor lembu jantan, menghiasinya, lalu kami mengaraknya ke tempat penggalian sumur. Kami menyembelihnya, memasukkan kepala dan darahnya ke dalam lubang. Semua dilakukan atas nama jin. Ketika kami tiba di sesuatu titik penggalian, tiba-tiba semua air lenyap entah kemana.
Kami juga tidak tahu adanya tanda-tanda air akan memancar. Tiba-tiba, aku merasakan suatu dorongan untuk berdiri di suatu tempat lain. Orang itu berkata, "Galilah tempat ini." Maka kami menggalinya dan ternyata air memancar deras dari tempat itu dan bahkan mengalir hingga ke Mekah. Wallahu a'lam bishawab.